我爱我的家里，温馨又从容。它是那万家的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，有住在其中。多少慈爱，我住一个家里。家里yang sayang, lembut dan ramah, ya bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat, ya kasih yang agape, karena Tuhan sertai, kasih melimpah, jadilah warga jamin.我爱我的家里，温馨又从容。它是那万家的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，有住在其中。多少慈爱，我这一个家里。Nah, inilah lagu kita ya, kita harus percaya biarpun momen ini tapi kita harus semangat, kalangan laptopnya semuanya tidak bisa. Mulanya mereka kita mau mohon sama Tuhan, kita mesti percaya dan patuh. Kita mau nyanyi itu lagu pun tetap kita Tingkau Sunfu kita nyanyi dengan bahasa Koi boleh, Indonesia boleh, kita dengarkan aja ya. Biar kita ketemu apa masalah, kesulitan, kita tetap singkau, 我们的主，师父，我们的主。荣耀就让
Ya, Bapak, Ibu, Saudara semua, nampaknya liturgos kita, MC kita, terlempar keluar dari Zoom. Jaringan internet tidak bagus. Jadi saya langsung lanjutkan. Menurut acaranya, kalau ada yang mau memberikan kesaksian, kami persilahkan. Ya, yang mau memberi kesaksian, kami persilahkan. Apakah ada? Ini suaranya nggak ada. Suaranya putus-putus, musuh. Musuh suaranya Ya, apakah ada Bapak Ibu yang akan berikan kesaksian ya? Saya boleh kasih kesaksian, tapi Boleh. suaranya putus-putus, musuh. Iya, iya. Kedengaran? Kalau putus-putus nanti videonya dimatiin. Jadi nggak apa-apa, pakai suara aja. Ya, Oh iya, oke. silakan dari Ibu Ya. Ming-Ming ya. Ya, saya mau kasih kesaksian. Ya sih, tadi tahu kaumnya musuh ya. 3 bulan yang lalu, kedengaran nggak musuh suaranya? Kedengaran. Ya, 3 bulan yang lalu saya operasi glukoma, tekanannya tinggi karena tekanannya tinggi, kiri kanan tekanannya tinggi. Jadi dokter bilang ini dua-dua saraf mata udah mati. Jadi katanya supaya dia nggak tambah parah, jadi operasi. Jadi operasilah sebelah kiri 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu sebelah kiri operasi, udah operasi. Terus setelah itu seminggu kemudian kontrol gitu kan. Ternyata tetap tinggi tekanannya. Tekanan tinggi, terus dokter malah bilang begini, itu yang sebelah kanan juga tinggi tuh katanya, operasi lagi. Terus saya bilang begini, dokter, saya operasi mau supaya dia tekanannya bisa turun, tapi kalau ternyata udah dioperasi masih tinggi, masih pakai obat, buat apa saya operasi lagi gitu kan. Saya takut operasinya juga bukannya ini kan sakit itu. Jadi saya bilang coba deh dipakai tetes obat dulu kali nanti turun. Ternyata udah stankeya ini enggak turun gitu. Ya paling turun naik begitu. Terus akhirnya sangkelipa ya hari Minggu yang lalu deh. Udah hampir 2 minggu juga nih. Dokter bilang ada tindakan lagi deh katanya, kita needling di jarum supaya dia tekanannya turun, yang sebelah kiri, masih yang sebelah kiri. Jadi saya bilang oke, dokter, pokoknya dokter bilang itu bisa turun, saya mau. Akhirnya 2 minggu yang lalu deh ya, belum sampai 2 minggu, sekian lah 10 hari saya di needling lagi, tindakan lagi dengan harapan dia bisa turun gitu. Setelah itu terus habis needling seminggu kemudian kita kontrol lagi, ternyata sama juga tinggi. Jadi kata dokter, aduh ini tinggi, katanya masih tinggi, gimana ya? Saya otomatis dek. Jadi saya bilang saya nggak mau tindakan apa-apa lagi dokter. Cuman saya ya berserah aja sama Tuhan. Manusia bisa berusaha, saya juga udah berusaha, saya juga minta tolong Tuhan, tapi kalau memang dia belum turun juga, tapi saya yakin Tuhan masih ada mukjizat yang satu. Jadi sekarang saya nggak mau, paling tetes obat aja, saya rajin tetes obat, tetap obat dari dokter, tapi saya sekarang pengharapannya sama Tuhan gitu aja. Pokoknya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan nggak akan kasih kita melebihi kekuatan kita, saya percaya itu. Desi Muste tadi doanya, amin teman-teman semua. Oke. Amin. Saya buka kamera ya. Terima kasih ya kesaksian dari Ibu Ming-Ming. Ya, kami persilahkan untuk MC melanjutkan ya. Tadi ada suara ya. Saya ada. Sekarang dengar ya, dengar ya. Kita melanjutkan. Nggak ada lagi yang mau saksian atau gimana, jadi kita lanjut aja dengan doa. Kita berdoa ya, kita berdoa bersama.
Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami semua usia indah bisa berkumpul menjadi satu untuk mau memuji Engkau dan mendengarkan firman Engkau. Tuhan, kami tahu banyak sekali halangan di depan kami. Kami mohon Tuhanlah yang satu persatu untuk menyelesaikannya. Supaya kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman-Mu, bisa memuliakan Engkau, memuji Engkau. Tuhan, kami tahu 将以定为历史三位一体的上帝是何等伟大的主！我把我这个家庭交托给你手中，求你赐福我的家庭，给我们以和睦相处的家庭，给我们互相了解、互相尊重。主，我把我的家庭交托在你手中。 ini ada suara dua, jadi suara yang mana yang didengar ya? Itu cermin gak ditutup tadi ya, siapa tadi tutup? Kayaknya suaranya nggak ada ya. Ada. Ya, sudah bisa dilanjutkan ya. Bisa ya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percaya, asal kita bersandar, kita percaya, kita patuh. Pasti Tuhan menjaga kita dan memimpin perjalanan kita. Walaupun apa yang kesusahan, apa yang dihalang-halangin, apa yang tidak diizinkan. Malam separuh ya. Nah, ini suaranya campur-campur. Pokoknya yang penting kita percaya dan patuh sama Tuhan. Kita serahkan semuanya dari sekarang mulai sampai akhir. Terima kasih ya Bapak. Ini ya doa kami. Haleluya, amin. Udah ya. Terusnya kita mau dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu aja deh. Cing cing cing. Cing cing cing. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan dari kita dengar satu lagu ini cing cing cing. Nggak bisa ya?轻轻听，
接下来我们要听上帝的话语，我们请王牧师为我们传讲上帝的话语，我们大家要轻轻的听。Ada suara saya ada? Ada. Ada ya. Ya, ada. Silakan王牧师。 Oke, baik. Bapak, Ibu, Saudara semua, para senior, 亲爱的尊敬们，这个长辈们啊，我们要同心祷告，我们求上帝带领我们聆听上帝的话。Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Mohon Tuhan yang memelihara kami semua dengan kasih karunia-Mu, sehingga apa yang kami pakai, internet ataupun jaringan Zoom, semua berjalan dengan lancar. Dan suara Tuhan, isi hati Tuhan disampaikan kepada para senior sekalian, anak-anak-Mu yang Kau kasihi ini. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Berkatilah kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, para senior yang saya kasihi, sekali lagi salam sejahtera semuanya. Shalom. Semoga walaupun internet kita ini kurang lancar, tapi Tuhan terus menambahkan sukacita dan semangat bagi kita ya. Memang itulah kehidupan. Hidup memang banyak hal yang terjadi yang tidak bisa kita prediksi ya. Banyak hal dalam perjalanan ini seperti perjalanan di internet pasti naik turun dan ada gangguan sana sini. Tapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan firman hari ini dengan judul Hidup yang Dibangunkan. Ya, 今天的讲题就是复兴的生命ya. Mau tanya itu tema Tuhan dari saya sudah ditentukan. Oh, mungkin ditentukan dari umur ya. Oke, baik. Saya minta permisi dulu mau mute semua suara supaya nanti waktu khotbah tidak ada suara yang masuk ya. Saya akan mute dulu semua. Baik, saya lanjutkan. Hidup yang Aku ada suaranya. Buka. Dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Yohanes pasal 5 1 sampai 11 tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun ya. 约翰福音第5章第1节到11节，耶稣治好38年的这个瘫痪子 orang yang sakit lumpuh itu. Nah, saudara, sebelum kita melanjutkan tentang Tuhan yang menyembuhkan itu sebagai salah satu contoh yang penting, kalau kita bicara tema hidup yang dibangunkan, ya, saudara, saya teringat kepada Mazmur 23 ayat 3, ya, 这个复兴的生命呀，谈到复兴。我就联想到这个诗篇23篇第3节，说他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara sekalian, para senior, Daud mengatakan Tuhan menyegarkan jiwaku. Itu bukan seperti kita itu minum vitamin, makan suplemen ya, ini masa pandemi banyak orang makan vitamin supaya segar, supaya lebih kuat ya. Tapi menyegarkan di sini maksudnya membangunkan. Dari tidur dibangunkan. 这里的苏醒就是说我们从这个睡觉沉睡的时候就叫醒我们起来ya. Jadi saudara sekalian, kita sekarang sedang mau membicarakan tentang hidup manusia
yang dibangunkan kan, mengalami kebangunan. Tapi kita juga mesti memulai bahwa sebelum kita mengalami kebangunan harus bangun dulu, ya. 我们还没有达到这个复兴那个境界啊，那个地步，我们先要起来，醒悟过来。大卫王说，我们要苏醒，苏醒，ya, kita bangun. Kenapa? Karena banyak orang sepertinya bangun, tapi sebetulnya masih tidur. 呀，因为很多人看起来已经醒悟过来，他们已经有活动，很多活动啊，走路、做工、行走，但是实际上他们在灵命上睡觉，ya. Jadi perlu dibangunkan. Ada orang-orang banyak sekali sepertinya beraktivitas melakukan kegiatan, tapi hatinya, hidupnya, kerohaniannya tertidur. Nah, jadi ini yang perlu dibangunkan dulu, ya, perlu dibangunkan. Seperti itu, mari kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun kena sakit, ya. Kita melihat dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem ada sebuah pintu gerbang, ya. Dekat pintu gerbang itu namanya gerbang domba. Ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang yang lumpuh. Mereka menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu untuk menggoncangkan airnya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, setiap goncangan itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Ya, jadi para senior sekalian, ya, kita melihat bahwa Yesus sedang ada di kota Yerusalem. Yesus在耶路撒冷城，有一个那个附近那个大门城门的叫做阳门，在耶路撒冷。Nah, 在那边附近有一个池子，ada kolam, namanya Bethesda, 毕士大, ya. Di situ banyak orang terbaring, tidur, sakit, dirawat, semua di situ, ya. Banyak orang yang sakit apapun juga. Kenapa di situ banyak? Karena di situ mereka percaya. Mereka percaya. Sewaktu-waktu ada malaikat turun, ya, 有天使来搅动池子的水。那么第一个人啊，第一次来进水的人，他肯定会痊愈，无论什么病都得痊愈的。Jadi siapapun yang pertama kali masuk dalam air, karena airnya bergoncang dan digoncangkan malaikat, pasti sembuh. Nah, ini namanya kolam Bethesda, ya. Ada kolam yang ajaib seperti itu, ya. Hari ini kalau ada kolam itu, kayaknya rumah sakit bisa tidak laku, ya. Rumah sakit bisa sepi, ya. Ini kolam Bethesda, ya. Kolam Bethesda yang zaman Tuhan Yesus dulu, ya. Dan ini kolam itu zaman sekarang. Jadi sudah tidak ada airnya, tinggal bangunannya, puing-puing saja, ya. Nah, saudara, Bethesda itu artinya rumah belas kasih, ya. 毕士大的意思就是慈爱之家的意思, ya. 就是慈爱之家. Karena di situ mencerminkan belas kasih Tuhan Allah melalui kolam, malaikat diutus Tuhan turun untuk mengacaukan, menggoncangkan kolam itu. Nah, disitulah anugerah Tuhan dinyatakan, dan siapapun yang pertama kali datang masuk ke air sembuh. Kalau pertama kali masuk sembuh, berarti yang kedua, ketiga itu nggak sembuh, ya, saudara, ya. Jadi yang pertama kali datang baru sembuh, ya. Nah, para senior sekalian, jadi di situ kita melihat ada usaha manusia yang berlomba-lomba mencoba untuk ke sana, ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 5. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, ketika Yesus tahu, melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu
perhatikan, Yesus tahu ya. Yesus tahu ini sakit sudah lama dan bagaimana isi hatinya orang ini, Yesus tahu. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, orang sudah sakit ditanya, maukah engkau sembuh lagi? Ya jelas pasti jawabannya sembuh mau. Ya, jadi pasti ada maksud Tuhan bertanya. Jawab orang itu kepada orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara lihat ya, 这个人生病了38年，耶稣知道他已经病了好久，那么他问这个人说：“你要痊愈吗？”一个病人当然要痊愈，但是耶稣他特别在强调问这个人：“你要不要痊愈呢？”肯定有这个耶稣理解这个人的状况，有耶稣的意思。那个病人回答说什么？先生睡动的时候，没有人把我放在池子里，我正去的时候，就有别人来比我先下去。Nah, saudara lihat ya, kasihan benar ya. Orang ini 38 tahun menanti-nanti, lalu setiap kali air itu bergoncang, 水搅动的时候 dia mau turun, udah keduluan orang karena tidak ada orang bantu dia. Bayangin, bertahun-tahun lamanya, 几十年来没有人帮他, ya. Jadi ini kasihan sekali ya, sepertinya seperti itu ya, kasihan ya. Ada seorang pelukis ya, 一个画家 melukiskan orang sakit itu dalam keadaan seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu melihat gambarnya adalah dia ada di bawah kayak kemah tenda kecil dari kain ya, karena dia kan tinggal di situ tidak bisa kemana-mana setiap hari di situ toh. Nah pakai kain ditutupi lalu dia di dalamnya seperti ngumpet gitu ya. Lalu ketika Yesus datang, Yesus buka cekai juga buah, lalu kenta jianghua. Saudara lihat ya, Yesus membuka kain ini sepertinya Yesus itu mau menemukan seseorang ya, menemukan seseorang yang bersembunyi ya, sepertinya bersembunyi atau tersembunyi di dalamnya. Jadi ini menarik sekali ya. Yesus tahu isi hati orang ini ya, Yesus tahu isi orang ini ya. Kok bisa sampai 38 tahun tidak sembuh-sembuh, itu kenapa? Kok setiap tahun demi tahun air bergoncang, ada malaikat menggoncangkan, dia tidak ada orang yang menolong dia sama sekali. Apakah dunia ini sudah demikian egoisnya ya? Nanti juga世界是那样的自私到极点ya, sehingga tidak ada orang peduli dia. Apakah begitu ya? Jadi ini 38 tahun, 38年 ya, 38年之久. Ada apa saudara sekalian? Nah, maka Yesus di dalam lukisan itu membuka kainnya, orang ini sepertinya bersembunyi di dalamnya, lalu ditanya, kamu mau sembuh atau tidak? Ni ya quan yi ma? Ya, kamu mau sembuh enggak? Ya. Saudara-saudara sekalian, seringkali ya saya melihat orang-orang sakit ya, orang-orang sakit itu sudah jadi kebablasan ya, keterusan. Orang sakit sama orang sehat enak mana? Pasti enak orang sehat. Tapi orang sakit punya satu kelebihan, yaitu dia diperhatikan orang banyak ya. 当我们生病的时候，很多人来关心我们，对不对？我们健康的时候，正常的事情大家都ya sudah jalan sendiri-sendiri. 38 tahun, bertahun-tahun lamanya orang ini diperhatikan orang. Ya. Lalu kalau orang sakit, dia bebas kan? Dia boleh istirahat saja, ya. Dia boleh tidak kerja, ya kan? Jadi siusi aja terus-menerus, santai aja begitu ya. Kalau dia sembuh, apa yang terjadi? Kamu mesti kerja lagi. Ya, kamu mesti kerja lagi. 我们健康，我们一定要去做工的。我们生病
可以休息，大家都可以接受，你休息。Jadi saudara sekalian, ini luar biasa ya. Yesus mau kasih tahu sama kita, sesungguhnya ada orang-orang yang mula-mula badannya sakit biasa. Setiap orang pasti sakit. Senglau pingsi, woman pasti pernah sakit dan akan sakit, itu ada. Ya, nggak bisa dihindari. Tapi jangan sampai sakit badan, akhirnya hatinya ikut sakit. Jiwanya jadi sakit. Jiwanya bersembunyi di balik penyakit itu. Ini yang Yesus tegur. Kamu mau sembuh? Mau enggak? Benar-benar mau sembuh enggak? You kalau mau sembuh pasti ada jalan. Kenapa tidak sembuh-sembuh puluhan tahun? Kenapa? Nggak ada yang bantu kamu. Masa sih di dunia ini ada orang begini kejamnya sampai 38 tahun tidak bantu kamu sama sekali. Ya kan? Jadi saudara, ini Yesus perlu tanya, kamu mau sembuh enggak? Ya. Yesus tanya, kamu sembuh. Orang itu sudah bilang, alasannya tidak ada orang perhatian sama saya, tidak ada orang bantu saya. Yesus mengatakan ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ya, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi itu hari Sabat ya. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang sembuh ini, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau mengangkat tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku itu yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilam dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah? Ya, menarik sekali ya. Yesus tidak lagi bilang, oh iya kasihan kamu ya, oh ini好可怜哦，38年在这里哦，躺着在这里很生病痛苦哦，ya. Yesus tidak lagi menghibur-hibur seperti itu, tapi Yesus langsung katakan, kamu mau sembuh, jangan banyak berpikiran lagi, jangan banyak alasan lagi, sekarang juga percayalah dan berdirilah, lalu angkat kamu punya tilam ya. 你现在起来，那你的褥子走吧。 Wah, orang ini langsung sembuh ya. 这个人立刻痊愈 ya. 他就走了 ya. Orang lain pada tanya, kok bisa begitu? Kenapa hari Sabat kok menyembuhkan orang? Bapak Ibu bisa melihat ya. Ada orang disembuhkan Tuhan, ada Tuhan memberikan belas kasihan, tapi ada orang-orang lain justru tidak melihat. Dan sieju, orang ini disembuhkan. 38年，他现在起来，他痊愈了，感谢上帝。这些人没有这样想，这些人批评耶稣说：为什么在安息日的时候你这个医治病人？律法上禁止这个安息日的时候医治病人，所以你已经破这个律法。Nah, saudara lihat ya. Orang tidak sama-sama bersyukur, tapi malah mengkritik. Oke, nggak apa-apa ya. Memang kita harus berjalan di dalam kebenaran terus-menerus seperti Kristus ya. Yang penting orangnya sembuh. Jangan lagi orang ini tidak mau bangun ya. Kalau dia tidak mau bangun, dia tidak menyadari dan dia tidak mau bangun, bagaimana hidupnya bisa mendapat kebangunan ya. Oke, saudara, orang ini disembuhkan ya. Lalu kita melihat ayat 13 dan 14 yang terakhir. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ya bahkan siapa yang nyembuhin, Yesus pun orang lumpuh tadi tidak kenal gitu ya. Ayat 14. Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya. Apa katanya? Coba ini menarik sekali ya perkataan Yesus ya. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya. 后来耶稣在店里一见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。” Saudara lihat ya, ini yang Yesus tahu. Ya, tadi kita lihat Yesus tahu orang ini, Yesus melihat orang ini dan Yesus tahu orang ini. Lalu Yesus tanya, kamu mau sembuh enggak? Rupanya ayat 14 kasih tahu sama kita. Nah, 原来这世界告诉我们，耶稣所了解这个人，所知道这个人呢，
原来呢这个人有问题呀。所以14节告诉我们，耶稣遇见这个人在店里的时候，就跟他说，警告说什么呢？你已经痊愈了，kamu sudah sembuh hari ini. Ingat 不要再犯罪啊！你已经千万记住，不要再犯罪啊！ Berarti selama ini orang ini fancoy, ya, selama orang ini bikin dosa. Dosanya apa? Ya tadi dosanya di dalam sakit badannya, dia menjadi sakit mentalnya, hatinya, dia tidak lagi mau sembuh mungkin, dia mau menikmati perhatian orang banyak, dia memanfaatkan keuntungan-keuntungan kalau dia sakit, gitu kan ya. Banyak hal yang membuat dia sakit, ya. 你不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。Jangan-jangan kalau kamu terus-menerus tidak sadar, tidak bangun, tidak sadar, hidupmu bukan mengalami kebangunan, kamu akan celaka. Ya, saudara lihat ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sangat peduli sama kita. Ya, Tuhan sangat peduli sama kita. Jangan sampai sakit penyakit fisik atau masalah hidup kita itu akhirnya membuat hati kita, jiwa kita ikut sakit. Kita khawatir terus, kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai tidak mau perhatikan orang lain lagi, tidak mau mengasihi lagi, kita sudah tidak mau lagi seperti dulu ya. Saudara, berarti saat itu kita sudah tidak hidup seperti firman Tuhan. Nah, itulah yang disebut kita semakin berbuat dosa, ya. Jangan bikin dosa lagi, ya. Maka Tuhan ingin setiap kita dilepaskan dari itu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa memang kita orang-orang lemah, ya. Orang-orang lemah. Namun jangan sampai karena kelemahan kita terus berbuat dosa, ya. Jadi kesimpulannya, ya, dari kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun, hidup yang dibangunkan. Fusing the Senming, yang pertama, kita mendapatkannya dari Tuhan Yesus yang melampaui malaikat. Ju Yesus 超越天使. Jadi saudara sekalian kita melihat banyak orang di kolam Bethesda mengandalkan malaikat. Mereka mungkin mengandalkan menunggu malaikat datang lalu mengaduk-ngaduk air baru mereka bisa sembuh. Yesus datang memberitahu. Yang penting bukan malaikat. Yang penting adalah Tuhan Yesus. Hanya kamu mau sembuh enggak? Mau percaya enggak? Tuhan pasti bisa bangunkan dan sembuhkan kita. Jadi jangan mengandalkan pertolongan dari orang-orang di sekitar kita yang sepertinya mereka boleh jadi malaikat, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan, ya. 不要依靠天使，不要仰望天使，ya. 很多人我们可以看他像天使一般，呀，但是千万不要依靠人，不要这个跟天使，呀。我们要仰望耶稣基督，单单耶稣基督。 Lalu dari peristiwa ini kita belajar hidup yang dibangunkan adalah hidup yang menjadikan Tuhan satu-satunya perantara. Ya, 将耶稣基督成为我们唯一的中保， ya, perantara 唯一的、唯独的中保， perantara yang satu-satunya. Bagaimana bisa begitu? Karena banyak orang mau lewat orang-orang dan hal-hal lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, Yesus satu-satunya perantara yang bisa diandalkan. Malaikat kolam Bethesda itu cuma perantara, media yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang banyak. Ya, dan itu terbatas. 有时候天使来，有时候天使不来。很多人生病的人。 一定要排队，人流排队的医治啊。Yesus datang memberitahukan perantara melalui kolam Bethesda yang airnya digoncang malaikat bisa sembuhkan orang itu bukan penting. Yang penting adalah jadikan Yesus sebagai perantara. Kolam Bethesda
bergoncang, airnya bergoncang, lalu ada orang yang datang membawa orang sakit, dicemplungkan ke dalam, dimasukkan ke dalam. Ada orang lain yang menolong kamu, perantaranya kamu. Orang 38 tahun sakit tidak ada yang tolong, ya. Tapi Yesus perantara yang menolong orang, ya. Yesus 超越天使，耶稣是唯一的中保。Lalu hidup yang dibangunkan, kenapa? Karena Tuhan peduli sama kita, ya. Yesus 关心我们，他有叫醒我们，然后复兴我们，ya. Jadi saudara sekalian yang bisa membangunkan kita, ya, mengubarkan semangat kita lagi dan memberikan hidup yang sejati adalah Yesus Kristus, ya. Kita berharap, bersandar dan meminta hanya kepada Tuhan Yesus, bukan pada yang lain, ya. Nah, terakhir saudara, Yesus melakukan itu semua melampaui hari Sabat dan peraturan manusia karena kasih Allah melampaui semuanya. Nah, biarlah kita percaya kepada Tuhan yang peduli sama kita dan mau membangunkan kita. Jangan mau diikat oleh kelemahan, sakit penyakit, dan usia kita lagi yang mengatakan, "Wo ijing laula, nggak bisa lagi apa-apa, banyak sakit, nggak bisa ini dan itu." Saudara, itu mengikat dan menjatuhkan kita. Ya. Banyak orang yang bersembunyi di balik alasan-alasan seperti itu. Ya, banyak orang yang minta diperhatikan, banyak orang minta keuntungan dari kelemahan kita sendiri, ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mesti keluar dari ikatan itu. Kita harus orang-orang yang kuat karena Tuhan bersama dengan kita, ya. Tuhan mau kita bangkit, bangun dan mengalami kehidupan yang bersemangat dan terus menjadi berkat di tangan Tuhan, ya. Kiranya Tuhan memberkati para senior sekalian dalam keadaan sekarang, walaupun kita lemah, sakit, terbatas, ingat Tuhan mau kita bangun, berdiri, mengangkat tilam kita, beraktivitas, dan kita pasti mampu. Ya, jangan menyerah kepada kelemahan dan jangan memberikan diri kita untuk diikat oleh dosa dan kelemahannya. Ya, Tuhan berkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami serahkan para senior ke dalam tangan Tuhan. Seringkali kami merasa tidak sanggup lagi karena usia, karena kelemahan fisik, karena sakit penyakit, karena permasalahan-permasalahan yang banyak di dalam hidup dan keluarga kami. Sehingga kami akhirnya berdiam saja, tidak mau melakukan banyak hal, tenggelam dan bersembunyi di dalamnya. Kami hanya menantikan perhatian dan pertolongan dari orang-orang. Tuhan, kami mengetahui dari firman-Mu hari ini. Engkau mau kami bangkit dan bangun. Engkau mau kami tidak diikat oleh kelemahan kami, kesalahan kami, masalah-masalah kami yang begitu banyak. Kami mau, Tuhan, Kau mau agar kami sungguh-sungguh dibebaskan menjadi para usia indah lansia yang berbahagia, punya hidup yang bersemangat dan bangun, bahkan bisa memberi semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadi Tuhan, tolong kami untuk terus memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berpegang teguh pada firman-Mu, serta mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Maka hidup kami akan menjadi hidup yang selalu dibangunkan. Kami tidak mau terlena, tertidur, tenggelam, lalu hilang. Tapi kami mau terus dibangunkan oleh Tuhan. Dengarkan doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan. Amin. Ya, silakan untuk memimpin acara. 谢谢牧师，谢谢。dengar nggak牧师？dengar ya. 谢谢牧师。 Dengar. Dengar ya. Sekarang kita mau minta Maria sama Pak Timo untuk mempersembahkan satu pujian untuk Tuhan. Pak Timo sama Maria, dengar Mak? Halo? Sebentar. Halo?
Iya, iya. Sebentar. Halo Mar, Ya, sebentar. Maria. Sebentar ya. Share screen. Maria, Ya, sebentar. persilakan Maria sama Ya. Bentar. Nak. Saya tahu. Halo. Sebentar, Pak Mi. Di desktop. Desktop. Tuhan, Yesus. Bentar. Satu aja. Ini lagi diklik nih. Bisa ya. Bisa di-unmute dulu Pak Tim, di-unmute. Pak Tim, bisa di-unmute. Dibuka suaranya ya. Ini sebelah gila kali yang ada ya. Pak Tim bisa dibuka suaranya. Halo Mar, Bisa dibuka suaranya. Si Maria sama Pak Tim. bisa ada suara yang
Silakan maju. Udah ya? Baru, aduh saya nggak dengar sama sekali. Terima kasih Fatimo sama Maria. Ini udah selesai belum nyanyinya? Saya jadi orang neko. Sudah. Udah selesai ya? Mati terus nih jadi saya punya. Udah selesai? Ya, sudah. Halo Muse, udah selesai Muse? Sudah. Udah ya. Jadi sekarang minta ini aja deh. Doa berkat dari Muse deh ya. Habis internetnya gini nggak denger. Ya. Baik, mari para senior sekalian, kita mengakhiri persekutuan kita dengan datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon berkat-Nya. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan usia indah yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Kami boleh mendengar firman Tuhan, boleh menyanyi, memuji Tuhan, walaupun di dalam segala keterbatasan internet pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi untuk perjalanan kami selanjutnya. Kami memohon agar Tuhan terus membimbing anak-anak-Mu, para senior, dimanapun kami berada. Mungkin akan ada aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan berikutnya, mungkin bersama dengan keluarga berkumpul, mungkin ada yang mau berpergian. Tuhan kiranya terus melindungi dan menjaga, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita. Dan kami memohon agar Tuhan memberikan Roh-Mu yang terus berkobar, sehingga kami tidak menyerah dan menjadi lemah. Kami maju di tengah semua tantangan dan keterbatasan kami sebagai orang-orang usia lanjut. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri persekutuan ini dan memohon berkat-Mu atas kami. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kekuatan penghiburan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai para senior semua, dimanapun juga berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi JC Muste, JC Fatimo, Mama Maria. Semuanya bagus sekali. JC Wong Muste. Iya, kan Seju. Kita mau foto dulu ya. Foto sama-sama di sini ya. Fotonya juga orangnya nggak ada, Muste cuma segini. Yang datang berapa orang nih? Cuma 9. 2. Ya, Tadi 4 saya sekarang 38. Yang datang foto dulu ya.
Saya foto dulu ya, Bapak Ibu. Harap buka kamera. Selamat siang. Saya lagi belajar memfoto. Jadi kalau jadinya jelek enggak apa-apa ya. Gaptek semua. Oh. 大家一起来笑哈，我们一起拍照。Oke. Mari dibuka kameranya semua. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, satu halaman lagi ya. Kita siap-siap. Ichi siao. 1, 2, 3. Oke. Saudara pengumuman ya, Paukau. Mungkin Susi ya Paukau. Silakan. Ini kita sekali lagi bulan 6 tahun ini tanggal 24. Tanggal 24. Hari Minggu ada bahasa Mandarin onsite. Iya. Nanti minggu ini tanggal 12 kita ada Mandarin onsite. Harap bisa ibu-ibu bisa pada datang. Tanggal 19 juga ada. Jadi 2 minggu berturut-turut kita ada Mandarin onsite. Saya tadi nggak dengar sama sekali nyanyian Fatimo sama Maria. Jadi tanggal 24 diulang ya. Aku nggak dengar sama sekali, nggak dengar temen lihat suaranya. Ya, iya makanya tanggal 24 kan Maria yang tuli ya, Maria yang jadi liturgis. Jadi saya minta nyanyi sekali lagi ya. Aku mau denger belum nggak sama sekali kok. Boleh nggak? Boleh ya. Minggu depan semua orang berdoa untuk internetnya ya. Tadi nggak bisa gini ya. Tadi Hari ini screen-nya nggak jalan ya mesti ya. Berdoa buat internetnya supaya lancar. Ya, betul. Tuhan kasihan sama kita nih. Jangan kita dihalangin lagi ya saya suara. Tapi firman Tuhannya bagus, tidak ada gangguan. Aku juga Firman nggak Tuhannya dengar. bagus sekali. Nggak dengar. Kan situ. Oh. Aduh, ampun Oke. deh. Jadi tanggal 24 kita ketemu lagi. Baik. Sampai jumpa aja, dimanapun berada ya. Baik-baik. Tinggal lihat, aduh ampun. Kebersamaan yang penuh sukacita. Ini ada grup penginjil juga ikut nih. Iya. Ini grup penginjil. Contoh dan ya. Kita belum tahu ya siapa